Begini skenario terburuk resesi dunia, RI harus waspada. Resesi sudah hampir pasti terjadi pada 2023. Situasi ini pastinya sangat rumit sebab tidak hanya melanda Amerika Serikat, namun juga banyak negara lain di dunia. Bahkan sekarang kata-kata resesi bukannya tidak mungkin di Amerika Serikat, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI Rabu 11 Oktober. Pada 2022 dan 2023, Eropa juga kemungkinan terjadi resesi paparnya. Indonesia tidak akan lepas dari resiko tersebut meskipun banyak pihak meyakini peluangnya sangat kecil, tekanan tetap akan terasa. Sementara besar atau kecilnya tergantung dari bagaimana pemerintah mampu memitigasinya. Bank Mandiri dalam laporan sektoral Searching for Opportunities to Grow menggambarkan bagaimana resesi terjadi serta dampaknya ke Indonesia. Dalam hitungan Bank Mandiri, dampak resesi kemungkinan akan panjang yakni hingga 2024. Resesi global ditandai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melandainya permintaan dari negara maju, melemahnya harga komoditas, dan terjadinya arus pembalikan modal. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan dari negara maju sudah terasa sejak kuartal 2 2022. Secara teknikal, Amerika Serikat bahkan sudah memasuki resesi pada April-Juni tahun ini. China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah AS pun tak berkutik. Ekonomi negara tirai bambu tumbuh 0,4% pada kuartal 2 2022, jauh lebih rendah dibandingkan 4,8% pada kuartal 1 2022. Uni Eropa ekonominya tumbuh 4,1% pada kuartal 2 2022, terendah dibandingkan 3 kuartal sebelumnya. Sementara itu, ekonomi Inggris tumbuh 4,4% pada April-Juni tahun ini, terendah sejak kuartal 1 2021. Lonjakan inflasi akibat melambungnya harga energi dan pangan membuat ekonomi di negara-negara maju kendur karena permintaan masyarakat melemah. Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tentu saja akan terdampak resesi. Perlambatan akan merembet melalui jalur ekspor, pelemahan harga komoditas, pelemahan nilai tukar. Kondisi ini akan membuat kondisi perekonomian domestik menjadi tidak pasti. Pertumbuhan produk domestik bruto akan melemah serta anjloknya kepercayaan konsumen. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas dengan kontribusi sebesar 50%. Indonesia memang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas setelah perang Rusia-Ukraina meletus. Namun harga komoditas mulai menurun memasuki semester kedua tahun ini. Harga minyak sawit mentah, batu bara, nikel hingga emas terus melandai. Melandainya harga komoditas akan menggerus ekspor serta pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari komoditas seperti di Kalimantan dan Sumatera. Contoh paling nyata adalah apa yang terjadi di Kalimantan Timur pada 2010-2012. Salah satu produsen utama batu bara tersebut tumbuh 5,04% saat masih terjadi booming komoditas pada 2010. Begitu harga komoditas anjlok, pertumbuhannya pun ambruk dari 3,9% pada 2011 dan 1,59% pada 2012. Pengalaman serupa terjadi pada Riau yang merupakan kantong utama produsen minyak sawit mentah. Pada 2010, ekonomi Riau tumbuh 5,57%, tetapi amblas menjadi 2,48% pada 2013. Ketidakpastian ekonomi akibat resesi global juga akan membuat investor asing kabur dari emerging market seperti Indonesia hingga rupiah terpuruk. Dalam sepekan terakhir, rupiah sudah terpuruk dalam di hadapan dolar AS. Berdasarkan data Bank Indonesia, investor asing sudah mencatatkan jual neto sebesar 167,81 triliun dari awal tahun hingga 6 Oktober 2022. Pelemahan rupiah akan membebani perusahaan dan masyarakat karena barang modal dan barang impor makin mahal. Tidak hanya peralatan mesin perusahaan, harga handphone terbaru juga naik harganya. Dengan ketidakpastian di tengah resesi, konsumen Indonesia akan menahan belanjanya. Pengurangan belanja terutama terjadi untuk pembelian barang tahan lama karena konsumen fokus pada kebutuhan esensial mereka. Kondisi itu sudah tercermin dalam survei BI menunjukkan indeks keyakinan konsumen September. Indeks pembelian barang tahan lama melemah ke posisi 102,5 pada September 2022, terendah 5 bulan terakhir. Perlambatan terjadi karena masyarakat melihat ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan akan menurun. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global juga akan membuat perusahaan berorientasi ekspor terdampak karena permintaan dari negara lain mengendur. Perlambatan permintaan dari sisi konsumsi dan produsen ini akan membuat investasi perusahaan melambat. Tidak hanya sektor usaha yang kena, investasi masyarakat di properti juga diproyeksi menyusut mengingat masyarakat akan lebih memilih menabung di tengah ketidakpastian.
Ekonomi, kenaikan suku bunga juga akan membuat investasi di sektor properti kurang menarik. Ini skenario terburuk jika resesi dunia terjadi pada 2023. Resesi 2023 yang diprediksi akan terjadi dipicu kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia. Hal ini diprediksi World Bank atau Bank Dunia. Terdapat 3 skenario dari hasil studi Bank Dunia yang bisa menyebabkan resesi ekonomi global terjadi. Bank Dunia menjelaskan 3 skenario untuk ekonomi global 2002-2024 dianalisis menggunakan model lintas negara berskala besar. Skenario Basilen. Pertama, sejalan dengan konsensus perkiraan pertumbuhan dan inflasi baru-baru ini, serta ekspektasi pasar untuk suku bunga kebijakan, menyiratkan bahwa tingkat pengetatan kebijakan moneter yang saat ini tidak cukup untuk mengembalikan inflasi yang rendah secara tepat waktu. Tulis Bank Dunia dalam laporannya bertajuk Is a Global Recession Imminent, seperti dikutip Senin 19 September. Skenario kedua bisa menyebabkan ekonomi global mengalami resesi, yaitu penurunan tajam yang mengasumsikan kenaikan ekspektasi inflasi yang memicu pengetatan kebijakan moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Dalam skenario kedua ini, Bank Dunia menjelaskan ekonomi global masih akan lolos dari resesi pada 2023, namun akan mengalami penurunan tajam tanpa memulihkan inflasi yang rendah. Skenario terakhir, resesi ekonomi global menurut Bank Dunia adalah adanya kenaikan suku bunga kebijakan akan memicu repricing resiko yang tajam di pasar keuangan global, mengakibatkan resesi global pada 2023, jelas Bank Dunia. Jika perlambatan global yang sedang berlangsung berubah menjadi resesi, ekonomi global pada akhirnya dapat mengalami kerugian output permanen yang besar dibandingkan dengan tren pra-pandemi. Ini akan memiliki konsekuensi yang parah bagi prospek pertumbuhan jangka panjang, pasar negara berkembang dan ekonomi perkembangan yang telah terpukul keras oleh resesi global yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020, kata Bank Dunia menjelaskan. Badai besar ancaman RI, Sri Mulyani, kita tidak boleh gentar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat situasi dunia saat ini bergejolak. Semua pihak diminta waspada namun tidak boleh gentar dalam menghadapinya. Perkembangan dunia yang sangat bergejolak tentu perlu diwaspadai, tidak berarti kita gentar. Kita tetap optimis namun waspada, kata Sri Mulyani dalam pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022 Senin 10 Oktober. Hampir seluruh pihak, mulai dari pimpinan negara hingga lembaga internasional, memperkirakan adanya ancaman badai besar, ditandai dengan sudah terjadinya krisis pangan dan energi serta ancaman krisis keuangan di beberapa negara. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina, dan perubahan kebijakan moneter oleh sederet negara maju seperti Amerika Serikat. Resesi dunia 2023 sudah hampir pasti terjadi. Resiko baru yang muncul dalam bentuk ketegangan geopolitik di Eropa yang menimbulkan banyak sekali dengan dampak negatif dari krisis pangan, energi dan potensi krisis keuangan, paparnya. Indonesia kini masih berada dalam proses pemulihan. Momentum masih terus berlanjut dengan catatan pertumbuhan di atas 5% dalam beberapa kuartal terakhir. Anggaran, pendapatan dan belanja negara akan tetap difokuskan untuk melindungi masyarakat.